merupakan suatu pertanyaan yang sederhana dan jawabannya bisa luas dan dalam. Mengapa Maria dipilih untuk melahirkan? Mengapa bukan wanita-wanita yang lain? Kenapa kok orang Israel bukan orang Jawa, orang Sunda, ataupun orang Bali yang seperti itu? Nah, dari sini kita bisa melihat ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi dari Allah. Yang kedua adalah sisi daripada manusia itu sendiri. Nah, sisi dari Allah ini saya analogikan dari atas ke bawah. Nah, ada satu poin yang penting yang perlu kita pahami bersama, namanya hak prerogatif atau hak istimewa. Hak ini hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Pada waktu Allah mengambil keputusan, pada waktu Allah mengambil sebuah tindakan, pada waktu Allah memutuskan dengan kehendak Dia, maka kehendak Dia adalah satu kehendak yang bebas. Di mana kerap kali pada waktu Dia memutuskan, Dia berkehendak, Dia melakukan tindakan, kerap kali setiap daripada kita, kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa Tuhan tidak lakukan ini? Kenapa Tuhan lakukan yang itu? Kenapa Tuhan tidak melakukan yang ini? Kenapa Tuhan memilih Maria? Kenapa Tuhan tidak memilih wanita ini atau memilih saya seperti itu? Nah, kita harus tahu disinilah hak kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa memakai apa saja. Tuhan bisa memilih siapa saja. Dalam hal ini kita bisa melihat Tuhan memilih Maria. Nah, poin yang pertama itu adalah dari sisi Tuhan. Tuhan memiliki hak untuk memakai siapa saja, memakai apa saja untuk menggenapi rencananya. Untuk Tuhan pakai sebagai sarana menggenapi rencana penebusannya. Nah, itu merupakan sisi daripada Tuhan. Nah, yang kedua adalah sisi daripada manusia itu sendiri. Nah, setiap daripada kita, saya tentunya yakin dan percaya Maria juga bertindak hal yang sama. Apabila pilihan itu jatuh kepada kita, maka responnya sejatinya adalah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya, tetapi kita dibuat layak untuk menerimanya. Oleh karena itu, dari sisi Maria, sejatinya pilihan itu merupakan sebuah kasih karunia yang dia dapatkan daripada Tuhan. Bagi saya, tidak ada yang lebih jelas dan tegas pilihan itu bersifat apa untuk Maria, yaitu bersifat hanya kasih karunia saja. Cukup menarik respon daripada Maria pada waktu dia mendengar apa yang disampaikan oleh Gabriel pada waktu itu. Dia berespon, dia berkata, dia menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku apa yang kau katakan. Respon kalimat pertama itu mengandung sebuah kedalaman teologi yang sangat dalam sekali. Dikatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dari respon ini kita bisa dapatkan bahwa yang pertama, Maria itu tahu, Maria itu sadar siapa Allah di dalam kehidupan dia. Allah itu adalah Allah yang memanggil. Allah itu adalah Allah sebagai Tuhan dalam kehidupan dia. Allah itu adalah Allah sebagai Tuhan dalam kehidupan dia. Allah itu adalah Allah yang memiliki kehidupan daripada dia. Maria tahu bahwa kasih karunia yang dia dapatkan itu mengandung resiko. Resiko apa itu? Jelas pada waktu itu Maria statusnya belum menikah. Apa jadinya kalau tiba-tiba diketahui oleh masyarakat bahwa dia telah hamil sebelum menikah? Tentunya itu akan mengakibatkan banyak hal. Dia akan dianggap miring, bukannya miring ya, tapi dia dianggap sebagai wanita yang tidak bermoral, kalaupun saya boleh tambahkan seperti itu. Oleh siapa? Oleh calon suaminya Yusuf. Bukan hanya itu saja, tetapi ini juga berdampak sosial kepada lingkar yang paling dalam, yaitu lingkar keluarga. Bagaimana keluarganya akan menanggung aib itu. Bukannya itu saja, tapi Maria di mata masyarakat itu akan derajatnya dan martabatnya jatuh. Kita tahu bersama bahwa orang yang melakukan zina pada waktu itu hukumannya adalah hukuman mati, rajam. Dia tahu itu. Di satu sisi itu merupakan anugerah, di sisi lain itu ada satu resiko. Tetapi jelas Maria tadi mengatakan seperti ini. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan.
jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan. Dia tahu kepada siapa dia berharap, kepada Tuhan yang memberi kehidupan dalam kehidupan dia. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita bisa dapatkan dari respon Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah pada aku. Ini merupakan yang pertama merupakan sebuah pengenalan dia akan Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang kedua adalah pengenalan dia dalam Tuhan. J.I. Packer mengatakan seperti ini. Sesuatu yang akan mempengaruhi kesehatan kerohanian kita adalah pada waktu kita mengenal siapa Tuhan dalam kita dan siapa kita dalam Tuhan. Nah, ada 2 poin di sana. Kita harus memiliki dan punya tingkat kekayaan untuk sebuah pengenalan akan siapa? Akan Tuhan di dalam diri kita. Dan bukan itu saja, tapi balance-nya antara pengenalan kita dengan Tuhan di dalam diri kita. Nah, Maria punya balance itu. Dia mengenal Tuhannya dan dia kenal siapa dia di dalam Tuhan. Dia memposisikan dirinya dia adalah hamba. Dia kenal siapa tuannya. Tuannya adalah Tuhan pemilik kehidupan. Tuannya adalah Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Oleh karena itu tepatlah apa yang dikatakannya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia tahu memposisikan diri dia sebagai seorang hamba. Pada masa Advent ini atau masa-masa di mana mau menjelang perayaan Natal, ini merupakan satu masa momen yang penting untuk kita boleh menarik diri, merenungkan sama seperti apa yang Maria lakukan. Apa yang Maria lakukan adalah sesuatu hal yang cukup menarik di sana. Apa itu? Yaitu dia memposisikan dirinya untuk boleh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Setiap daripada kita harus meresponi hal ini dengan benar. Momen di mana Yesus datang ke dunia, lahir di dunia adalah momen di mana kita harus menjadikan sebagai titik balik di mana Yesus itu lahir di hati kita. Memang ada hal-hal yang beberapa orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya, mereka kan berhadapan dengan problema-problema sosial sama seperti Maria. Mungkin rekan-rekan pada waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya mengalami namanya ekskomunikasi, dimusuhi oleh kerabat, dimusuhi oleh mungkin tetangga, dimusuhi oleh keluarga dekat. Tetapi jadikan apa yang Maria respon pada waktu itu, walaupun dia tahu dia berhadapan dengan namanya hukum sosial seperti itu, tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang menganugerahkan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Kalaupun hari ini ada di antara kita itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan harus menghadapi namanya tekanan-tekanan sosial, baiklah kita memilih satu iman yang sama seperti Maria, trust and obey, dan mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan.